Halo, kita tunggu jam 8 ya, kita baru mulai. New haircut kayak, tapi ini udah panjang lagi sih. Biasanya lebih pendek lagi. Halo, halo. Oke, nah udah lumayan banyak nih yang join ya. Oke, udah jam 8. Nah, halo semuanya, selamat malam. Jadi kembali lagi di acara IG Live bersama dengan ID Derms. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Jason Bustam yang akan menjadi host pada malam hari ini bersama dengan ID Derms. Dan tentunya seperti biasa, saya di sini nggak sendirian. Akan ada narasumber yang pastinya kece banget nih. Nah, siapa lagi kalau bukan Dr. Novita Damayanti, SPKK. Nah, kebetulan ID Derms sudah bergabung. Sambil kita tunggu Dr. Novita Damayanti, SPKK. Silakan dokter. Selamat malam dokter. Halo, apa kabarnya dok? Baik dok. Gimana dokter suaranya? Saya terdengar jelas dok? Saya juga jelas nggak ini? Suara saya gimana? Oke ya dok. Sudah jelas dok? Oke, thank you. Jelas Halo, dok. selamat Di malam sini jelas. semuanya. Jelas, jelas. Oke, malam dok. Oke Selamat dok. malam juga. Nah malam ini kan kita mau IG Live sama ID Derms nih dok. Nah Mhm, sebelum kita masuk ke topik kita di malam hari ini dok, mhm, mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali join IG Live bareng ID Derms dok. mhm. Mungkin ya. Boleh tolong dijelasin Halo, nggak dok? Sebenarnya sebentar. ID Derms itu Hello. apa sih dok? Oh Jadi halo ID dok. Dorms. Iya, ini kenapa kok agak ini ya? Sebentar ya. Sebentar. Suaraku nggak ini ya? Katanya gambarku kabur. Sudah. Kalau suaranya jelas dok, hanya gambarnya agak sedikit blurry gitu dok. Oh, coba ini kita ini dulu ya. Aku mau coba joinkan lagi ya. Kenapa kira-kira Oke ya? oke dok. Bentar ya. Oke. Gambar agak kabur, tunggu sebentar. Ini aku quit dulu ini. Oh boleh dokter. Mau ganti semua Gimana? dulu? Boleh? Sebentar Nanti ya. request lagi aja ya Oke. dok. Yuk, yuk. Thank you, thank you. Oke. Nah, sambil kita tunggu dokter Novi. Oh ya lumayan banyak yang join. Halo, apa kabar nih semuanya? Sehat-sehat semua ya? Stay home, stay safe. Semoga jauh dari corona kita semua. Halo dok. Waduh. Kita hari ini bahas topiknya shape of you. Kita akan bahas mengenai body contouring. Nanti akan dijelaskan sama dokter Novi lebih lengkapnya kayak gimana. Skincare. Wah, kalau yang mau tahu lebih lengkapnya seputar kulit, kalian bisa cek di Instagramnya @id.derms. Tuh ada yang nanya soal skincare. Tuh, bener sekali. Buat yang males olahraga, tapi mau kenceng dan kece bodinya, harus nonton si Instagram Live malam ini. Nggak boleh miss. Nah, ini. Wah. Nah, Halo, malam. halo Gimana ini dok. gambarnya?
Masih kabur nggak? Better sih Halo. dok. Kira-kira kenapa ya? Nggak pakai Sinyalnya wifi mungkin loh dok. ini. Oh udah pakai data ya dok. Dok. Halo. Mm-mm. Kira-kira kenapa ya? Masih ini nggak? Masih kabur-kabur gitu nggak, Dr. Lebih baik Jason? dari yang tadi sih dok. Tapi kalau suara jelas. Kalau suara sudah jelas. Oh, oke, 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 oke. Oke, udah jelas banget suara dan gambar aman. Oke, Iya dok. terima Nah dok, kasih. Iya, tadi iya. terakhir kita sampai ke ID derms dok. Mungkin dari dokter ID.derms. Iya. bisa menjelaskan sedikit tentang ID.derms dok? Jadi kalau ID.derms itu suatu wadah, ini kumpulan dari teman-teman spesialis kulit dan kelamin ya. Wah, Hmm. mereka ini hebat-hebat loh. Dimana mereka berusaha untuk memberikan informasi selengkap mungkin, ya, baik secara ilmiah dan juga bisa dijelaskan kepada masyarakat bahwa bagaimana sih kita ingin mendapatkan informasi yang tepat mengenai masalah-masalah kulit, solusinya, sehingga kita tidak asal-asal gitu ya, mereka Hmm. mendapatkan informasi yang benar untuk setiap permasalahan kulit dan kelamin. Jadi di situ Oh. akan teman-teman bisa melihat semua. Jadi ada topik-topiknya di situ, Dr. Jason. Kalau ingin mengetahui begitu. Oke, nah tuh teman-teman buat yang mau tahu seputar kulit dan yang lainnya bisa langsung cek Instagramnya @id.derms. Nah, oke dok. Jadi kan kita malam ini mau bahas mengenai body nih dok, ya mengenai tubuh nih. Iya. Mungkin teman-teman di sini tuh punya banyak masalah gitu dok. Udah coba makan atau diet tuh rasanya udah teratur, udah olahraga, tapi kok susah banget buat dapetin badannya tuh yang ideal gitu dok. Rasanya masih banyak Ya. lemak sana sini. Nah, kok bisa gitu ya dok? Mungkin ada masalah di lemaknya kah atau bagaimana dok kira-kira? Oke, sebagai tambahan lagi ya, sedikit tentang ID.derms, bahwa Oh ya dok. tambahan dikit nih, bahwa ID.derms itu juga wadah yang bisa mewakili lah istilahnya, memberikan inspirasi juga dari Perdoski. Kita kan di bawah lindungan Perdoski ini, ya, Persatuan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di Indonesia, gitu ya. Sebagai tambahan aja nih. Iya dok. Oke, kita kembali ke body ini ya, lemak-lemak ya. Iya dok. Oke, jadi bahwa kenapa sih bisa terjadi seperti timbunan lemak, begitu maksudnya? Iya, benar dok. Iya, oke. Jadi gini, kita sebetulnya mau balik lagi ke masalah awal, bahwa lemak itu sendiri sebetulnya kita juga butuhkan. Nah, pada saat kita bertumbuh, ya kita bertumbuh, mungkin Dr. Jason juga bisa menunjukkan ke slide-nya ke saya yang pertama. Oh, baik dok. Ya. Iya. Oh, ini shape on you. Oke, oke. Jadi pertama kali kita waktu bertumbuh, maka sel lemak kita juga akan mengalami pertumbuhan, di mana pertumbuhan itu adalah jumlahnya dia bertambah. Ya, semakin bertambahnya kita, bertumbuhnya kita, sel lemak kita juga mengikuti pertumbuhan. Oke, tetapi ada suatu masa di mana sel lemak itu kita mengalami intake yang berlebih, ya. Ini cukup jelas ya, sorry. Ya, sudah intake jelas, yang dok. berlebih. Oke, intake yang berlebih ada masa di mana kita terjadi tidak hanya pertumbuhan daripada jumlah sel lemak, tetapi kita juga mengalami yang disebut sel lemak itu sendiri mengalami ukuran yang lebih dari biasanya. Kayak gitu. Jadi misalnya awalnya tumbuh nih sel lemaknya seperti pada gambar pertama. Tapi pada saat kita tumbuh, dia jumlahnya tumbuh. Tapi ada masa pada saat intake berlebih, melebarlah itu yang namanya sel lemak. Jadi ukurannya menjadi lebih besar. Seperti itu. Nah, oke. Nah, lemak di dalam tubuh kita itu, seperti saya tadi cerita, dia juga dibutuhkan kan oleh tubuh kita. Ya kan? Nah, tetapi ada masa di mana kalau dia berlebihan, nah sel lemak itu sendiri sebetulnya di dalam tubuh kita akan diubah menjadi asam lemak, ya kan? Asam lemak itu, nah kalau di dalam tubuh kita makin lama berlebih, dia akan disimpan dalam bentuk TG atau trigliserid. Oke. Nah, tubuh menyimpan sel lemak itu sendiri di dalam suatu jaringan yang disebut dengan jaringan adiposa. Oke.
Nah, jaringan adiposa itu sendiri, Dr. Jason dan Iya dok. teman-teman, jaringan adiposa itu terletak di area di dalam tubuh kita. Hmm. Nah, area itu bisa seperti lengan atas, kalau pada wanita kan, nah ini semua Hmm. sampai ke, nah sampai ke, maaf, kayak pantat, bokong, kemudian Oh. perut, pinggul, ya kan, paha, nah, kayak gitu. Jadi lemak itu terdistribusi di area-area tersebut, di mana jaringan adipos ini berbeda antara laki dengan wanita, gitu. Hmm. Makanya timbunan lemak ini kita tidak bisa kontrol dia, dimanapun Oh. dia akan mengalami penimbunan lemak, gitu. Nah, tadi Gimana? kalau misalkan teman-teman di sini mungkin punya banyak pertanyaan, salah satunya ini ya dok ya. Kan tadi dokter sudah jelasin mengenai lemak ya dok. Nah, ada nggak sih dok caranya untuk kita tuh bisa membentuk tubuh kita secara ideal? Mungkin dari dokter ada sedikit penjelasan mengenai cara gitu dok untuk shaping our Oke, body oke. gitu. Wah, udah shaping ya, seperti gambar nomor 1 tadi ya. Nah, jadi gini, saya mau ngomong lagi sedikit mengenai apa namanya, sel lemak itu sendiri, ya kan? Iya dok. Jadi sel lemak kita ini mungkin ada di slide berikutnya, bahwa Ya. sel lemak kita dengan otot kita, sebetulnya lemak ini lebih volumizing dibandingkan muscle itu sendiri. Dengan Hmm. berat yang sama pun, nah lemak tertampak 3 kali lebih besar. Mungkin sedikit sama dengan warna baju saya. Oke. Nah, Kuning ya dok. jadi ini ya. Jadi lemak itu tampak lebih gede daripada otot. Nah, tadi dikatakan Dr. Jason bilang, kenapa sih kalau orang udah mencoba orang yang mengalami kegemukan, dia mencoba untuk kayak nggak salah tadi bilang olahraga ya. Iya dok, sudah Betul. olahraga, sudah Tadi diet sempat gitu ngomong ya dok. olahraga. Nah, kenapa sih kok masih aja tidak terjadi pengurangan bentuk yang lebih shaping yang lebih dituju. Nah, pada umumnya orang kalau mengalami berat badan yang berlebih atau intake yang berlebih menimbulkan timbunan lemak di sana sini, termasuk misalkan ini ya apa namanya perut dan Ya. sebagainya, tonjolan-tonjolan lemak itu. Nah, itu disebabkan karena kembali lagi pada tubuh kita dulu. Tubuh Hmm. kita ini perkembangan lemaknya ya itu dipengaruhi oleh body type. Oke, body type itu jadi tipe tubuh kita. Contohnya, sebagai contoh ini, wanita di Indonesia. Wanita di Indonesia ini umumnya bentuknya bagian atas lebih kecil, ya, bagian bawah lebih melebar. Betul? Iya iya Nah, dok. terus kemudian yang betul. Nah, yang kedua, kadangkala orang ini sudah makan banyak, kemudian ngatur makan, ngatur diet, olahraga keras. Nah, tetap aja tidak bisa mendapatkan shape-nya. Itu disebabkan juga karena tadi saya cerita body type masing-masing orang. Nah, Oh. di mana timbunan lemak itu tadi tidak bisa kita kontrol. Kadang ada orang yang berusaha dengan diet sekeras mungkin, olahraga Iya. sekeras mungkin. Kadang-kadang tampak, sorry ya, agak lebih cowong di Hmm. muka, atau mungkin bagian bawah udah mulai kelihatan mengecil nih, tetapi kok masih ada timbunan di sana sini. Itu tadi kita kembalikan bahwa lemak ini tidak bisa kita kontrol seperti itu. Oke. Nah, jadi bisa di jaringan adipus yang di mana aja ada Oh. seperti itu. Nah, kalau dari Nah, tindakan dari dunia medis gitu dok, kira-kira gimana sih kita bisa ya, ngatasin itu dok? oh oke. Ngomong dari dunia medis sekarang ya. Iya dok. Nah, dari dunia medis itu sendiri sebetulnya ada tindakan ada dua tindakan ini. Yang pertama sifatnya adalah uh, body contouring ya ceritanya nih ya, body Oke. shaping Nah, atau body contouring atau pembentukan tubuh. Ada dua macam sebetulnya. Nah, tujuannya apa dulu? Tujuannya adalah kita ingin menghilangkan timbunan lemak di area yang tidak kita. halo, halo dok. Oh, iya dok. Sorry dok, tadi Bisa di sempat skip buffer. blank.
Sempet loading Oke, gitu, Dok. bisa nggak? Oke, sekarang udah jelas Hmm, lagi, Dok. bisa di. Waduh, ini Oke. ada yang mau dong ditimbun. Oh, bukan penimbun beras nanti digerebek. Oke, oke, oke. Tapi timbunan lemak juga nggak enak loh. Oke, jadi tindakan untuk body contouring, tujuannya dulu kita mau apa? Body contouring Iya, itu Dok. sendiri adalah pembentukan tubuh di mana menghilangkan lemak di area yang tidak kita inginkan. Jadi Hmm, lebih ke arah apa ya, fat loss ya, fat loss. Jadi bukan ke arah fat loss, baik, Dok. fat loss berarti halo Dr. Jason. Iya, sudah, Dok. Ya, Sudah jelas lagi, Dok. Tadi ya. sempat terputus sedikit, Oke, Dok. oke. Iya, ya. Jadi kalau ke arah fat loss, maka hasil yang kita dapat akan lebih ke arah shaping gitu. Nah, Oke. sebetulnya ada dua macam. Pertama dengan bedah, kedua adalah dengan Iya, Dok. non bedah. Ya, bedah yang dimaksud adalah Oke. dengan liposuction. Misalnya mungkin sudah pernah dibahas di session-session sebelumnya ya, bahwa dengan liposuction, dia Hmm. mengambil lemak dari tubuh kita, kemudian kadang-kadang malah bisa dilakukan fat transfer. Oke. Okay. Oke, Dok. Nah, Nah, kemudian itu yang bedah. Oke. Okay. Nah, kemudian yang bedah ini sendiri sebetulnya ada salah satu kekurangannya adalah bahwa mungkin dia orang kan jadi operasi, ada sakit, butuh iya. penyembuhan, ya kan? Nah, yang kedua, yang non invasif, non bedah yang kita sekarang lagi mau bahas nih. Non invasif sendiri artinya tidak ada sayatan atau tidak ada pembedahan. Oh, Nah, jadi nah. sifatnya otomatis no downtime dong, ya toh. Jadi Hmm. dokter Jason mungkin mau dibentuk nanti hilang Sorry, lagi. Dok. Terputus tadi, Dok. Iya, Iya, sorry, Dok. putusnya nyambung kita ya. Iya, Nah, gimana, oke, Dok, yang aku tadi balik yang lagi ya. lagi jelasin yang non-invasif, Dok? Ya, oke. Yang non invasif atau non bedah itu Ya. jadi tanpa sayatan. Hmm. Sayatan yang kayak gambar di pertama tadi yang ada sayat itu. Jadi tanpa sayatan. Kemudian Hmm. yang kedua, dia lebih aman, ya, lebih aman. Dan yang ketiga, apa namanya, tidak ada downtime. Jadi seperti lunch gitu ya, kita bisa lakukan pada saat misalkan di tengah-tengah kita mau aktivitas, kemudian setelah selesai kita tindakan, kita balik lagi ke aktivitas Hmm. hari-harian, itu tidak masalah. Jadi tidak terlalu menimbulkan rasa yang sakit sampai harus stay di rumah beberapa waktu kayak gitu. Nah, Oh. mungkin itu yang mau saya sampaikan. Jadi bedanya di situ. Nah, Oke, dokter. oke. Nah, teman-teman tadi udah dijelasin nih gimana body contouring secara invasif, Mm-mm. secara non-invasif. Nah, dok, saya mau tanya lagi, dok. Kalau misalkan nih, contohnya kita-kita yang mau melakukan body contouring nih, dok, Mm-mm. eh, ada pertimbangan apa aja ya, dok, yang perlu kita pikirin terlebih dahulu sebelum kita melakukan body contouring gitu, dok? Contohnya mungkin ada yang kondisi Mm-mm. tertentu nggak boleh, atau justru yang boleh Mm-mm. yang begini-begini gitu, dok. Begini-begini gimana gitu ya? Contohnya mungkin ada Iya, iya, teman-teman iya, yang iya. punya berat badan tertentu atau penyakit tertentu nggak boleh gitu, dok. Oke, jadi ini sebetulnya udah banyak pertanyaan ini Hmm. mengenai RF, mengenai anu ya. Oke, jadi kita jawab satu-satu. Jadi pada tindakan non invasif body contouring ini bagaimanapun juga kita harus pikirkan yang pertama adalah bahwa tindakan ini harus dikonsultasikan dulu dengan dokter spesialis kulit dan Oh. kelamin ya, bahwa kita harus tahu dulu problemnya ya. Hmm. Biasanya klien atau masyarakat, saya berat badan saya besar, kemudian maksudnya berlebih, terus kemudian timbul lemak di area tertentu. Nah, tujuannya kita apa dulu? Hmm. Yang pertama adalah tentunya untuk fat loss, jadi bukan weight loss. Oke. Okay? Hmm. Penting itu ya, dok. Itu Nah, harus ditekankan ke iya teman-teman. betul, benar. Kemudian dia membutuhkan pengulangan. Hmm. Nah, itu ya salah satu yang perbedaannya dengan non invasif. Nah, cuman kontraindikasinya juga ada, bahwa pada orang-orang yang tentunya hamil,
ya toh, orang-orang wanita hamil, kemudian mempunyai penyakit hipertensi, kemudian menggunakan pacemaker, kemudian ada riwayat post operasi yang dalam waktu dekat misalnya, jangan keburu juga dilakukan tindakan itu, gitu. Nah, ini dok ada pertanyaan Jadi dok. seperti itu. Untuk tindakan non invasifnya berupa apa saja itu dok? Maksudnya contoh-contoh Siap. tindakannya. Oke, dokter mungkin bisa buka di slide ya. Oke. Macam-macam tindakan non-invasif. Nah ini tadi sebentar, bahwa saya mau katakan lagi, target daripada non-invasif body contouring atau pembentukan badan tanpa pembedahan itu, target utamanya itu tadi, fat loss. Jadi bukan weight loss. Oke. Kemudian yang kedua adalah pembentukan otot. Maksudnya di sini adalah merangsang kekuatan, muscle strengthen. Ya. Nah, yang pertama itu sel lemaknya, targetnya fat loss, yaitu kematian sel lemak ada dibagi dua, kematian sel lemak atau apoptosis. Yang kedua, sel lemak itu akan mengalami penyusutan atau istilahnya shrinkage. Gitu. Sorry. Ya. Oke. Ya, gitu. Berikutnya dok. Ya. Ini ya dok? Nah, ini dia. Iya, betul. Jadi, non-invasive body contouring terdiri dari beberapa tindakan. Yang pertama, non-injection. Mungkin non-injection di sini berupa dengan alat, ya, penggunaan mesin atau tindakan-tindakan tertentu. Ya, misalkan dengan suction massage, kemudian RF, energy device, kemudian HIFU atau high intense focus ultrasound, mungkin teman-teman sering dengar juga. Kemudian ada cryolipolysis, kemudian laser. Sedangkan yang injection ini mungkin kita nggak bahas di sini ya, yaitu salah satunya menggunakan mesolipo atau mesoterapi, dan kedua akupunktur, seperti itu. Nah, kita bisa lihat ke sebentar, saya mau ngomong soal suction massage. Nah, suction massage ini yang pertama. Suction massage ini, Dr. Jason, sebetulnya tujuannya adalah pada kelenjar limfa, lymphatic system, lymphatic drainase. Nah, jadi mungkin saya harus jelaskan kepada teman-teman bahwa timbunan lemak yang ada di tubuh kita, khususnya misalkan di daerah paha atau misalkan bokong. Nah, dengan tindakan suction massage ini contohnya adalah dilakukan suatu pemijatan dan ada vakum. Ya, di mana tindakan dan vakum dan massage ini dia akan merangsang sirkulasi menuju ke kelenjar limfa. Gitu. Supaya apa? Pada timbunan lemak ini kan terjadi lemak yang menumpuk ya. Kayak gitu. Nah, supaya dia lancar sirkulasinya, pembuangannya teratur, makanya dilakukan pemijatan dan suction dengan teknik suction massage device. Kita nggak sebut merek di sini ya. Jadi tekniknya seperti itu. Nah. Halo dok. Yang kedua, ya. Oke, sudah jelas lagi dok. Oke. Iya. Oke, sorry. Ya. Oke. Nah. Kemudian yang kedua RF. Ya, radiofrekuensi. Mungkin bisa ditunjukkan ini ya, slide-nya yang radiofrekuensi ini kayaknya agak lompat sedikit deh. Ini comparison. Saya ngomong sesuai slide ya. Oke dok. Oke. Jadi ini yang vaksin tadi gimana? Ya dok. Ini yang jadi gini, cryo. Nah, betul sekali. Cryolipolysis adalah melalui tindakan medis di mana dia melalui pemecahan sel lemaknya itu dengan teknik freezing fat. Jadi lemaknya di sini akan dibekukan. Kenapa sih terjadi demikian? Pembekuan lemak ini ceritanya adalah semula dari contoh ini. Kalau kita menggenggam es batu, ya toh, kan dingin, menggenggam es batu yang lama, maka akan terjadi pengerutan kan. Pertamanya agak kemerahan dan terjadi pengerutan di tangan kita karena efek dingin. Nah, itu menyebabkan makin lama freezing itu menyebabkan sel lemak kita menjadi hancur, terjadi proses apoptosis namanya. Nah, itu kematian sel yang terprogram. Nah,
setelah mengalami kematian sel, freezing fat tersebut akan lysis, dan dia nanti akan dimakan oleh sel di dalam tubuh kita yang disebut dengan makrofag, seperti itu. Dan nanti dari situ akan dirangsang yang namanya proses sekresi atau dikeluarkan nanti, kayak gitu. Ini kita lihat di slide, kita bisa lihat bahwa ini contohnya area perut yang bawah, gitu ya. Area perut yang bawah ini terdapat timbunan lemak kan, yang membandel. Jadi tekniknya, ya keluhannya adalah bagian bawah perut yang tebal lemaknya, kemudian dilakukan cryolipolysis. Itu alatnya itu terdiri dari seperti metal, metal gitu, yang dipasang seperti suction. Ya, nanti disedot gitu, dan setelah itu prosesnya berlangsung selama sekitar ada yang 35 atau 45 menit, bahkan sampai dengan 1 jam. Hitungannya cepat ya dok, maksudnya nggak sampai cepat. Jadi lemaknya ini nanti akan mengalami suatu freezing, Dr. Jason. Beku kan, tapi kita nggak mengalami kedinginan, cuman kita kerasa seperti disedot aja. Kemudian setelah selesai, biasanya sih agak sedikit kemerahan lah di bekas yang disedot itu. Kemudian paling dimasas bentar. Itu untuk melancarkan aja. Itu yang teknik dengan cryolipolysis. Jadi seperti itu. Kalau mau ditanya apakah kontraindikasi atau ini sama seperti yang lain. Jadi pada orang hamil, orang menggunakan pacemaker, juga orang-orang dengan post operasi yang jaraknya terlalu dekat. Gitu. Oke, dokter. Selanjutnya, mungkin ini tadi prosesnya. Iya, sama Dr. Jason. Jadi selanjutnya udah disedot kan, kemudian yang gambar ketiga kita lihat bahwa sel lemaknya akan mengalami freezing, yang warnanya biru. Ya toh, sehingga lemaknya akan lysis, ya lemaknya lysis, hancur, kemudian tinggal sedikit itu area yang mau dihilangkan, area yang bagian bawah, yaitu di love handle ya, kayaknya ya, pelukable itu ya, pelukable. Dan ini semua berlangsung 45 menit sampai 1 jam udah bisa ya dok? Iya, tetapi jangan lupa bahwa ini tidaklah instan, Dr. Jason. Oh gitu dok. Jadi memerlukan pengulangan. Kenapa? Karena biasanya setelah kita mengalami fat itu mengalami kehancuran, dia butuh proses kan untuk sekresi, kayak gitu. Dan ingat bahwa tidak permanen dulu. Tidak permanen itu maksudnya bukan lemaknya ya, maksudnya harus diulang. Sedangkan lemaknya yang sudah dibuang sifatnya permanen. Jadi dia nggak akan timbul lagi. Namun jangan lupa kalau kita nggak jaga diet maupun dikombinasi dengan olahraga, nah tetap saya tadi ceritakan bahwa sel lemak itu bisa mengalami kebesaran lagi. Jadi bukan jumlahnya, tapi volume kayak gitu. Jadi kita nggak boleh merasa mentang-mentang sudah melakukan tindakan terus nggak jaga badan tuh nggak boleh ya dok ya. Tetap harus jaga badan ya dok. Ya, teman-teman, poin penting banget. Healthy lifestyle nomor 1 tetap. Siap. Oke, dokter. Oke. Next mungkin ya, Dr. Jason ya. Oh, ini kita mau bahas yang... Ini metode HIFU. Ya, HIFU ini sendiri adalah High Intense Focus Ultrasound. Jadi menggunakan gelombang ultrasound yang sampai dengan lapisan lemak. Nah, begitu sampai di lapisan lemak akan mengalami pemanasan. Lemak disebut akan panas. Nah, kita harapkan dari efek panas yang terjadi, dia sampai sekitar sampai 50 atau 60 derajat, sekitar segitu. Tinggi, bukan minus, maksud saya panas sampai sekitar 60 something. Dan itu biasanya terjadi selama beberapa detik karena kan dia fokus. Ultrasound itu fokus pada sel lemaknya itu. Nah, sehingga lemak yang mengalami panas akan mengalami lysis. Cuman bedanya kalau tadi freezing, yang ini pemanasan. Iya, tadi didinginin, ini dipanasin ya dok. Iya.
Oke. Iya, yang satu didingisin, yang satu dipanasin. Jadi lemaknya biar nggak bingung ya, jangan bingung ya. Nah, pada HIFO ini sendiri, biasanya keluhannya orang adalah lebih sakit dalam arti ya sifatnya orang nggak sama ya. Kadang-kadang ada yang merasa lebih kerasa, agak-agak kerasa sedikit lebih sakit dibandingkan yang tindakan sebelumnya. Kenapa? Karena HIFO ini sendiri dia menembaknya tidak hanya fokus, dia dari atas sampai ke bagian lemak. Hanya dia tidak akan melukai jaringan di sekitarnya karena dia intens fokus hanya pada lemak. Nah. Tetapi kelebihannya dia menggunakan semacam transducer. Transducer itu semacam alat, mungkin bisa di next slide. Oke, Dok. Iya. Nah, seperti ini. Jadi sampai dengan lapisan sel lemak, pemanasan sampai sekitar 60 something ya, 65 derajat selama 1 sampai 3 detik, fokus di situ, dia akan mengalami lisis. Kalau yang tadi 45 menit sampai 1 jam itu. ini hanya hitungan detik gitu, Dok, atau ya, hanya tapi di kan satu dia tempat? Itu ada beberapa titik itu dia menghancurkan sampai di lapisan yang dalam, sampai di lapisan lemak. Kayak gitu. Nanti setelah selesai dia tetap akan mengalami pembuangan atau sekresi juga. Seperti itu. Itu yang high intense focus ultrasound. Mungkin kemudian next lagi. Oh, ini radio frekuensi, Dok. Ya, oh iya, ini radio frekuensi. Boleh kita sambil ini, kalau untuk ada pertanyaan kayaknya ya, cryo pengulangannya sampai beberapa minggu. Nah, apa kita langsung sambil menjawab ini? Mungkin kita habiskan yang metode-metode dari kita habiskan dulu ya. Non-invasif dulu, Dok, nanti kita kumpulkan. Oke. Jadi kalau yang metode ini pakai radiofrekuensi itu jadi dia menggunakan gelombang RF, radiofrekuensi. Gelombang itu dia sampai ke lapisan yang disebut lapisan lemak. Ya, sama tujuannya targetnya semuanya lemak. Cuman dia pada suhu biasanya sampai sekitar 43 sampai 45 derajat Celcius. Nah, di situ lemak akan mengalami lisis atau penghancuran. Nah, lemak yang lisis ini pada beberapa textbook mengatakan dia bisa bersifat permanen. Tetapi ada juga yang textbook yang mengatakan bahwa lemak ini bersifat shrinkage atau penyusutan. Kenapa sih menyusut lemak ini? Bahwa sel lemak ini dia ada seperti porinya ya. Kemudian lemak itu mengalami mengeluar dia di situ sehingga dia mengalami menyusut aja. Beda dengan yang cryolipolysis tadi gitu. Jadi mengalami kehancuran apoptosis atau mati selnya gitu. Nah, pada radiofrekuensi ini biasanya juga tidak hanya untuk lemak yang agak di dalam ya, dia juga bisa memperbaiki permukaan. Kenapa demikian? Karena permukaan kulit yaitu biasanya mungkin orang sebut dengan gambaran kulit jeruk gitu kali, Dr. Jason. Kan ada nih timbunan lemak di bawah kulit. Nah, kalau yang itu biasanya dikombin dengan radiofrekuensi ini, dia bisa memperbaiki juga teksturnya karena gelombang panas yang diciptakan tidak hanya sampai ke lemak, dia bisa ada menghantar sampai ke lapisan dermis seperti itu. Oke, Dok. Gitu. Nah, ini Dok ada pertanyaan yang saya rasa menarik ini, Dok ya. Mungkin pertanyaannya itu lebih ke durasinya ini, lebih cepat mana, Dok, antara lisisnya di cryo dengan yang HIFU tadi, Dok? Oh, gini. Kalau pada cryolipo ya, cryolipolysis itu prosesnya biasanya terjadi penghancuran sel lemak itu memang tidak serta-merta cepat ya, nampak pada saat setelah kita tindakan, di mana dia kan freezing. Nah, freezing sampai atau beku. Dari pembekuan sampai dia mengalami suatu kehancuran, biasanya proses itu terjadi bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, kemudian untuk diikutin
ke next-nya, berikutnya, itu biasanya kita lihat bisa sampai bulan ketiga. Itu baru mendapatkan suatu hasil yang lebih optimal. Nah, itu sifatnya permanen. Jadi lemaknya, karena apa? Lemaknya mengalami kematian atau apoptosis, kematian sel yang terprogram. Seperti itu. Sedangkan pada yang HIFU atau radiofrekuensi, ya tadi kalau nggak salah pertanyaannya gitu ya, HIFU dengan radiofrekuensi, ataupun mungkin dengan yang terakhir tentang laser, itu tujuannya adalah lebih ke arah fat melting. Jadi lemaknya dipanaskan untuk supaya mengalami suatu kerusakan atau kehancuran dari sel lemak. Hanya bedanya adalah kalau pada yang fat lysis yang dengan cara dipanaskan, umumnya sel lemaknya itu bisa mengalami shrinkage. Nah, kalau shrinkage memang secara instan, secara tindakan segera setelah mungkin akan lebih kelihatan ini radiofrekuensi ataupun kayak macam laser ataupun ini segera setelah itu mungkin kelihatan. Hanya kita harus perhatikan bahwa sometimes ini tidak bersifat yang permanen hilangnya lemaknya itu. Karena hanya cuman shrinkage aja ya atau menyusut. Nah, seperti itu. Jadi gitu, tidak sampai lisis. Gitu. Dari yang sudah oh ya dok, sorry dok. Ya, jadi gini, jadi kalau misalkan, jadi kalau misalkan mau yang mana ini, nah biasanya orang mau cryo, biasanya kita anjurkan mungkin tergantung ya, kita harus evaluasi dulu ya kondisi timbunan lemaknya atau problemnya. Misalnya kita sarankan ke cryolipolysis, itu bisa digabung sebetulnya. Jadi cryolipolysis dulu. Setelah lemaknya hancur secara permanen ini, mungkin kita bisa combine dengan radiofrekuensi yang untuk memperbaiki teksturnya. Karena salah satu ininya cryolipolysis adalah dia mungkin tidak bisa sampai ke dermisnya, tidak untuk memperbaiki tekstur dermisnya. Tetapi kalau pada HIFU atau RF bisa. Oh, jadi punya kelebihan kekurangan masing-masing tapi bisa dikombinasikan ya dok, teman-teman semua. Yes, betul. Iya. Nah, dok, kalau misalkan dari yang sudah dokter jelasin tadi dok, ada RF, HIFU dan lain sebagainya, itu kita butuh berapa kali ya dok supaya kita tuh bisa dapetin bentuk tubuh yang bisa dibilang ideal gitu dok? Mungkin sekali saja cukup atau berkali-kali gitu dok? Iya, jadi gini Dr. Jason ya, bahwa kalau kita mau melakukan suatu tindakan ini, maksudnya entah itu cryo, lipolysis, HIFU atau RF atau laser, nah itu kembali lagi ke tujuan kita, bahwa kita lihat dulu masalahnya di mana. Nah, kemudian timbunan lemaknya di mana. Nah, seperti itu. Kita tidak harus melihat istilahnya gini ya. Memang kita akan mengukur. Ini lingkarnya menjadi berapa atau ketebalan lemaknya berapa. Hanya adalah kita tahu bahwa ke arah body fat itu menghilangkan lemak. Menghilangkan lemak di timbunan lemak di area yang tidak kita suka, yaitu harus dilakukan berulang seperti itu. Jadi sifatnya. Nah kalau misalkan udah langsing kelihatan udah membentuk, udah kelihatan bagus, ya kan ekspektasi. Nah harapan orang ini nggak sama. Cuman ya kita harus edukasi juga ke masyarakat bahwa tindakan ini harus dilakukan pengulangan, dan juga yang kedua kalau sudah cukup langsing, sudah oke, ya udah cukup, cuman tinggal maintenance-nya aja. Nah itu teman-teman harus maintain kalau misalkan sudah dilakukan body contouring ya dok, tetap harus di maintain dengan healthy lifestyle ya dok. Tetap harus maintain. Ya lah pasti. Jadi maintenance itu kita bisa lakukan dengan tetap diet harus dijaga, mungkin low carbo kayak macam gitu. Kemudian yang kedua tetap exercise ya. Nah, exercise ini yang boleh kita sarankan dia lebih ke arah muscle strength. Jadi untuk kekuatan otot. Itu penting. Justru muscle strength ya, Kenapa? Iya, karena kalau kita terbentuk ototnya lebih ini, memang kayaknya berat badannya kita loh kok kayaknya nambah berat badan, belum tentu. Itu bisa dari muscle-nya dia yang ini. Kalau muscle-nya yang lebih terbentuk kan lebih keren.
daripada timbunan lemak sono sini. Lebih shape ya dok. Sesuai topik kita Lebih malam ini, shape, shape. betul. Iya, iya, iya. Nah dok, kalau misalkan tindakan-tindakan tadi, tindakan non-invasif dari body contouring ini, bisa nggak sih dok dilakukan ke mungkin ke orang-orang yang bisa dibilang masuk kategori obesitas atau sangat gemuk gitu dok? Bisa nggak ya dok? Nah, sebetulnya kalau obesitas, yang disebut obesitas ini kan body mass index-nya lebih dari 30%. Ya, sekitar segitu. Nah, pada orang yang dengan obesitas, itu biasanya kita lebih menyarankan orang tersebut untuk melakukan diet dulu. Nah, kenapa? Karena ya lebih banyak dilakukan diet dulu. Kenapa? Satu, ya supaya dia lebih efektif. Kemudian yang kedua, lemak yang dibuang akan lebih istilahnya lebih optimal. Pengulangannya juga kan, kalau obesitas itu juga tidak bisa serta merta langsung istilahnya cepat turunnya gitu ya, karena kan obesitas lebih ke arah peningkatan berat badan. Jadi biasanya kita anjurkan kontrol dulu berat badannya, turunkan dari kira-kira sih lebih kurang di berat badan dia ideal atau sedikit lebih kilonya lebih tinggi lah. Misalnya idealnya katakanlah 55 misalkan. Terus kemudian kita mungkin ya paling tidak sekitar 58 atau 60 maksimal. Nah, itu baru kita bisa lakukan tindakan-tindakan tersebut. Body contouring gitu. Oke, dokter. Nah, ini saya juga mau wakilin sahabat ID Derms nih, dok. Mungkin yang nonton di sini ada pertanyaan. Gimana sih dok kita caranya supaya bisa cari dokter yang kompeten gitu dok untuk melakukan prosedur atau tindakan body contouring yang tadi dokter sudah jelasin gitu dok. Nah, sebetulnya kalau untuk kita mengenal lebih jauh mengenai bagaimana sih kita mau tahu tindakan-tindakan body contouring, kita tidak hanya mempelajari itu ya. Misalnya kan banyak nih alat macam-macam lah, banyak mesin, banyak ini, tetapi kita harus kembali ke dasar bahwa semua itu adalah harus berdasarkan atas research seperti itu. Jadi ada basicnya. Nah, seperti itu, misalkan kayak cryolipolysis misalnya, bahwa proses pembekuan sel lemak ini menimbulkan proses kematian sel yang terprogram, dan yang misalnya dengan yang teknik fat melting atau pemanasan. Jadi kita harus tahu sampai suhu misalnya diteliti lah istilahnya, ada research-nya. Jadi tidak asal kita ada mesin baru kita pakai ini, mesin ini kita pakai ini, enggak. Kemudian ya kita harus banyak juga melakukan selain research, kita juga skill ya, melakukan peningkatan ilmu kita kayak gitu. Dan banyak sebetulnya dari Perdoski sendiri, dari ID Derm sendiri juga banyak informatif khususnya untuk masyarakat yang ingin tahu lebih jauh. Oh, jadi bisa juga cek di websitenya Perdoski juga ya dok? Ya, di www.perdoski.id. Oke, jadi teman-teman yang mau cari tahu dokter-dokter yang kompeten untuk melakukan body contouring, kalian bisa langsung cek di bisa di Instagramnya Perdoski atau di websitenya Perdoski gitu. Nah, ini dokter, saya ada ketinggalan satu pertanyaan nih dok. Kan biasanya orang-orang suka nanyain atau enggak suka menemukan kalau misalkan dia tuh punya selulit, ada yang bilang dia punya stretch mark gitu dok. Nah ini tuh sebenarnya sama atau enggak ya dok? Dan bisa dihilangkan dengan body contouring juga enggak dok? Oke, mungkin boleh ditampilkan ya sebentar ya. Mengenai ada nggak? Oke. Nah, yang di atas itu sebetulnya selulit. Jadi selulit itu timbunan lemak di bawah kulit. Jadi dia kumpalan lemak yang tidak bisa dibakar. Maksudnya tidak bisa dihilangkan. Dan kenapa bisa timbul seperti itu? Karena biasanya umumnya pada wanita, Dr. Jason. Di mana pada sel lemak wanita itu susunannya dia lebih ke arah vertikal ya, bentukan sel-sel lemaknya lebih ke arah ke vertikal. Jadi jaringan ikat antara sel lemak yang satu dengan di kulit itu perlekatannya berbentuk vertikal. Sehingga kalau misalkan lemak itu
dia tonjolan, menonjol sampai ke lapisan ke kulitnya, itulah menyebabkan yang terjadi penggelombangan seperti itu. Jadi dia seperti nonjol, terjerembab di bawah kulit. Nah, kalau stretch mark itu biasanya terjadi karena kolagen, proses kolagen di dermis, di mana biasanya orang yang mengalami gemuk, misalnya pada proses kehamilan, misalkan ya, hamil, atau nggak tahu nih dokter Jason gimana, kan ada bodybuilder juga nih kayaknya ya. Nah, biasanya kalau stretch mark itu karena kolagennya dia tidak ketahan ya, merekah gitu ya, jadi terjadi pecah seperti itu. Nah, mengenai hal ini sudah pernah dibahas kayaknya ya waktu itu di session-session sebelumnya. Mungkin teman-teman ID.Derms yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai stretch mark ada di episode-episode sebelumnya. Ada, kita udah lengkap kok. ID.Derms itu memang Nah, gitu. Selulit dan stretch ya, mark kalau ya, dokter sudah jelasin. Nah, tadi kayaknya tanya ya, tanya yang apa itu kira-kira apakah bisa dihilangkan dengan body contouring? Nah, kalau pada apa namanya selulit ya, saya mau ngomong yang selulit atau stretch mark itu umumnya yang metode yang pemanasan yang seperti kita lihat pada radiofrekuensi umumnya, ya, dan kemudian juga laser. Mungkin tadi ada satu yang terskip, kalau di laser itu juga ada juga pemanasan sama seperti radiofrekuensi. Jadi bisa dilakukan dengan tindakan tersebut untuk memecah sel lemak yang di bawah kulit. Kan tadi kita cerita RF itu bisa menghantarkan panas. Jadi dari ke dermis sampai ke lemak. Nah, yang di dermis ini dia merangsang juga kolagen. Nah, merangsang kolagen sehingga dia terjadi pembentukan kolagen baru atau remodeling, makanya nantinya menjadi lebih smooth kayak gitu. Jadi bisa ya dok ya diperbaiki dengan tindakan body contouring. Untuk yang selulitnya ya. Oke. Nah dok, jadi kita udah ngobrol 46 menit nih dok, nggak berasa udah 46 menit. Iya toh. Nah, saya nggak lihat jam. Nah, jadi kita juga udah bahas banyak banget nih teman-teman, sahabat ID.Derms, Dr. Novi udah jelasin mengenai body contouring dan semoga bermanfaat. Nah, semoga ilmunya bisa berguna buat kalian semua yang menonton. Dan mungkin saya punya pertanyaan terakhir nih dok. Mungkin ada take home message yang bisa dokter berikan ke sahabat ID.Derms yang sedang nonton kita di malam hari ini dok. Aduh, sorry, ini kenapa lagi? Bentar ya. Oke. Jadi mengenai apa namanya take home message saya kali ini mengenai non-invasive body contouring ya. Oke, mengenai ini yang pertama adalah bahwa body contouring ini ya sifatnya ada dua sebetulnya, yang invasif dan non-invasif. Nah, kita bahas yang non-invasif, tindakan non bedah. Oke, bahwa tindakan non bedah ini berarti untuk menghilangkan lemak, timbunan lemak di area yang tidak kita sukai atau yang kita sebut dengan fat loss. Ya, tindakan ini bertujuan bukan untuk menurunkan berat badan, tetapi lebih ke arah menghilangkan timbunan lemak atau fat loss. Kedua, ada beberapa cara, ya, seperti kita jelaskan tadi. Yang pertama ada dengan cryolipolysis, kemudian dengan HIFU atau High Intense Focus Ultrasound, kemudian dengan radiofrekuensi, juga ada laser, ya. Kemudian itu ada yang non injection. Kalau injection mungkin bisa dilakukan seperti mesolipo atau mesoterapi dengan zat-zat yang ada kandungannya untuk membuang lemak, ya. Kemudian yang ketiga, tindakan ini sebetulnya tidak sifatnya adalah aman, karena tidak memerlukan pembedahan, tidak memerlukan downtime, dan bisa dilakukan kapanpun. Terus kemudian, tetapi yang penting adalah bukan instan ya. Nah, itulah sehingga betul, bukan instan sehingga tetap harus diulangi, gitu. Halo, hilang lagi ya? Oh, ini ya, udah. Tadi nah, sempat ya, sedikit sorry, dong. udah ya.
Jadi tindakan ini Betul, Dok. tidak bisa menggantikan yang disebut dengan diet dan exercise. Jadi kalau misalkan sudah lakukan tindakan ini bukan berarti kita nggak diet, nggak exercise, tetap kita harus Nah, melakukan itu ya. porsi yang cukup. Nah, kayak gitu. Terakhir satu lagi yang pesan saya yang terakhir ini, maksudnya tambahannya bahwa kita harus konsultasikan dulu kepada dokter Hmm. spesialis kulit dan kelamin yang berkompeten mungkin dalam bidang ini. Jadi kita bisa tahu problemnya kita apa, kemudian apa sih solusi yang terbaik, aman, dan tentunya tepat. Ya, jadi nggak boleh Gitu. sembarangan ya dok ya, Yeah, harus konsultasi terlebih dahulu. benar, benar. Iya, karena kan Nah, supaya udah tahu ya. Mm, oke Dokter gitu. Nurti, thank you banget udah sharing ke kita Terima semua kasih. malam hari ini. Terima kasih. Saya juga mau mengucapkan terima kasih sama host saya, Dokter Jason, yang udah Dokter Jason. jadi host saya, pada para audiens semua. Juga Thank you satu lagi, teman-teman. terima kasih pada ID.Derms ya, yang sudah mempercayakan pada kita. Saya sebagai narasumber, Dr. Jason sebagai hostnya juga. Nah, dan untuk teman-teman semua yang ingin tahu tentang masalah-masalah kulit atau topik-topik yang lain di ID.Derms ini banyak banget di episode-episode sebelumnya dan episode yang akan datang ini yang tentunya menarik untuk kita simak. Oke, waduh, thank you Ya, banget dokter sekali lagi ya dok. Semoga sama-sama bermanfaat Dokter ilmunya buat Jason. sahabat editor semua yang sedang Amin, nonton malam ini. amin, sama-sama, betul. Oke Betul. dokter, Sampai kita ketemu lagi ya sampai ketemu. teman-teman. Sehat-sehat, stay safe, stay healthy juga. Oke, sehat terus dok. Ya, Mari thank dok. you, bye-bye.